Anak dari Oppu Raja Mardagul, yang pertama adalah Oppu Datu Manaor, yang kedua Oppu Pataniari, yang ketiga Oppu Nararamosan. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Belakangan ini kita sering disuguhkan oleh pernyataan dari kawan-kawan kita yang bermarga di Sumatera Utara ini ya. Mereka menolak mengakui bahwa mereka adalah Batak. Jadi aku tidak tahu apa tujuannya, tapi itu mulai ribut atau mulai heboh hanya beberapa tahun belakangan ini. Kalau di tahun 90-an di kota Medan mereka semua mengaku sebagai orang Batak. Baru tahun 2000-an ke atas inilah mereka menolak mengakui sebagai orang Batak. Tapi itu kawan-kawan hanya segelintir. Hanya sekian 2-3% saja dari populasi mereka. Selebihnya mereka masih mengakui mereka sebagai orang Batak. Tetapi yang anehnya, kalau mereka yang berada di perantauan, yaitu di luar Sumatera Utara, seperti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, Bali, bahkan di luar Sumatera Utara, ya sesama Pulau Sumatera, tapi di luar Sumatera Utara, mereka masih mengakui mereka sebagai orang Batak. Kenapa demikian? Ada dua hal menurut pengamatanku. Yang pertama, karena orang tua mereka atau opung mereka atau leluhur mereka tidak pernah mengajarkan tarombo atau silsilah kepada mereka, sehingga mereka mencari-cari jati diri dari manakah mereka berasal, sehingga mereka membuat sebuah pernyataan seolah-olah mereka melakukan penelitian ilmiah melalui arkeolog ya. Tapi apapun itu urusan mereka kawan-kawan. Cuman yang aku herannya, mereka getol sekali, mereka selalu heboh di media sosial. Tapi kalau ketemu langsung mereka jarang membahas hal itu. Tapi kalau di media sosial mereka sangat getol sekali. Kawan-kawan kita yang bermarga di Sumatera Utara ini sangat giat sekali menolak pengakuan bahwa mereka Batak. Ya, kalau menurut aku pribadi, sekalipun mereka menolak mereka adalah orang Batak, tidak ada ruginya bagiku. Ya, tidak ada ruginya. Sekalipun hanya Toba sebagai keturunan Batak, tidak ada ruginya. Ya, karena orang Toba ini biasanya mereka diajarkan oleh orang tuanya, opung-opungnya tarombo, sehingga jelas silsilah dari si Raja Batak ya. Kedua, alasan mereka menolak mengakui sebagai Batak kemungkinan adalah karena mereka non-Kristen ya. Seperti di Medan ini. Di Medan ini kalau dibilang orang Batak, mereka menganggap orang Batak itu adalah orang Kristen. Padahal di Medan ini banyak suku Jawa, suku yang lain-lain itu adalah orang Kristen, nggak harus Batak. Jadi mungkin itu alasannya mereka menolak sebagai Batak, karena mereka bukan Kristen. Jadi mereka malu kalau disebut Batak karena mereka bukan Kristen itu. Nah, tapi menurut aku pribadi, apapun itu alasannya, biarkanlah ya, karena ada istilah di kita ini namanya Batak Dalle. Mungkin mereka adalah Batak Dalle, Batak yang sudah kehilangan jati dirinya, sehingga mereka marah kalau dibilang Batak. Jadi biarkanlah, apapun alasannya biarkanlah, kita tidak usah ribut, kita tidak usah memaksa-maksa mereka kalau mereka itu Batak, seperti klaim-klaim mereka bahwa orang Toba itu memaksa mereka disebut Batak. Kalau aku pribadi tidak pernah memaksa mereka sebagai keturunan Batak, ya nggak pernah. Kalau mereka bilang mereka bukan Batak, ya biarkan. Kalau mereka bilang mereka Batak, bagus. Berarti mereka tahu silsilah atau tarombo dari si Raja Batak. Nah, seperti akulah. Aku bangga sebagai orang Batak ya. Aku bangga sekali sebagai orang Batak. Kenapa? Karena aku diajarkan sama orang tuaku bahwa aku itu adalah keturunan si Raja Batak. Ya, aku marga Simangunsong. Marga Simangunsong itu adalah generasi ke-7 atau Sundut Papituhon Sian Oputta si Raja Batak. Ya, kalau
Bahkan kalau ditanya aku bisa menjelaskan bagaimana turunannya atau silsilahnya atau tarombonya dari si Raja Batak. Ya, demikian silsilahnya. Si Raja Batak itu mempunyai 3 orang anak yang diajarkan sama aku ya. Si Raja Batak mempunyai 3 orang anak, yaitu, tapi tunggu dulu. Anak di sini maksudnya adalah keturunan laki-laki. Kalau keturunan perempuan dinamakan boru. Nah, karena orang Batak itu menganut sistem patrilinear, di mana keturunannya itu diambil dari garis keturunan laki-laki, bukan garis keturunan perempuan. Sehingga yang dinamakan anak itu adalah keturunan laki-laki. Nah, kembali lagi, Oputta si Raja Batak itu punya 3 orang anak. Anak yang pertama adalah Oppu Guru Tatea Bulan. Anak yang kedua adalah Oppu Raja Isumbaon. Yang ketiga adalah Oppu Toga Laut. Nah, dari ketiga anak ini, yang selalu ada di tarombo orang Batak itu hanya 2, yaitu dari Oppu Tatea Bulan dan Oppu Raja Isumbaon. Tetapi dari Oppu Toga Laut itu tidak pernah ada. Banyak rumor yang beredar, diantaranya adalah karena Oppu Toga Laut ini merantau ketika masih muda. Artinya dia belum menikah, dia sudah merantau jauh dari kampung halaman, yaitu di puncak bukit atau Pusuk Buhit. Ya, jadi disitulah asal mula si Raja Batak di Cianjur mula-mula. Jadi Oppu Toga Laut merantau dan tidak ada kabarnya sampai detik ini. Tapi banyak rumor beredar bahwa Oppu Toga Laut ini juga punya keturunan, tapi belum bisa dipastikan. Nah, kemudian si Mangunsong itu berasal dari keturunan Raja Isumbaon. Oppu Raja Isumbaon memiliki 3 orang anak. Yang anak pertama adalah Tuan Sori Mangaraja, yang kedua Raja Asi-Asi, yang ketiga Oppu Sangkar Somalidang. Oppu Tuan Sori Mangaraja memiliki 3 orang istri, di mana setiap istrinya melahirkan 1 orang anak. Istri pertama yaitu Nai Ambaton melahirkan Tuan Sorba Dijulu atau dikenal dengan Oppu Raja Nabolon, dan keturunannya dikenal dengan Parna. Yang kedua, istri kedua yaitu Nai Rasaon melahirkan seorang anak yang bernama Raja Mangarera atau yang dikenal dengan Tuan Sorba Dijae, ya, yang keturunannya dikenal dengan Nai Rasaon. Kemudian yang ketiga, istri ketiga itu yang bernama Nai Suanon melahirkan seorang anak yang bernama Tuan Sorba di Banua, dan keturunannya dikenal dengan Nai Suanon. Oppu Tuan Sorba di Banua memiliki 8 orang anak. Yang pertama Oppu Sibagot Nipohan, anak kedua Oppu Sipait Tua, anak ketiga Oppu Silai Sabungan, anak keempat Oppu Siraja Holoan, anak kelima Oppu Siraja Hutalima, anak keenam Oppu Raja Sumba, anak ketujuh Oppu Siraja Sobu, dan anak kedelapan adalah Toga Nai Pos Pos. Jadi anak siakangannya atau anak sulungnya Oppu Sibagot Nipohan memiliki 4 orang anak, yaitu anak pertama adalah Oppu Tuan Sihubil, anak kedua adalah Oppu Tuan Somanimbil, anak ketiga Oppu Tuan Dibakarna, anak keempat Oppu Raja Sonak Malela. Nah, Raja Sonak Malela memiliki 4 keturunan, yaitu yang pertama anak siakangan adalah Raja Simangunsong, anak kedua Raja Marpaung, anak ketiga Raja Napitupulu, dan anak keempat adalah Raja Pardede. Jadi kawan-kawan, jelas sekali dari Oputta si Raja Batak, Simangunsong itu adalah sudut Papituhon. Jadi ada jelas tarombonya, silsilahnya, keturunannya. Sehingga aku dengan bangga mengatakan bahwa aku adalah Batak, karena aku jelas mengetahui silsilahku dari Raja Batak. Bahkan dari Raja Simangunsong pun aku bisa menjabarkan keturunanku. Kenapa? Karena itu diajarkan oleh orang tua. Inilah keturunan dari Oppu Raja Simangunsong sampai kepadaku. Oppu Raja Simangunsong memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Oppu Raja Mardagul, anak kedua adalah Oppu Binduraja,
Anak ketiga adalah Opu Tunggul Hajoloan atau yang dikenal dengan Raja Portibi. Tetapi Opu Raja Portibi tidak memiliki keturunan karena Opu Raja Portibi meninggal di usia muda sebelum dia memiliki keturunan. Opu Raja Mardagul memiliki 3 orang anak, yaitu anak siap tangannya Opu Datu Manaor. Anak kedua adalah Opu Pataniari, yang ketiga adalah Opu Nararamosan. Anak dari Opu Datu Manaor ada 7 orang. Yang pertama adalah Opu Dida, anak kedua adalah Opu Dongan, anak ketiga adalah Tuan Ojak, anak keempat Tuan Urik, anak kelima Bagonda, anak keenam Habiaran, anak ketujuh Baliding. Opu Nida memiliki 2 orang anak, tetapi karena adiknya Opu Dongan tidak memiliki anak, sehingga Opu Nida memberikan anaknya yang bernama Raja Patudolok kepada Opu Dongan. Tetapi dalam perjalanannya, anak yang bersama Opu Nida itu meninggal dunia juga dalam usia muda. Jadi dalam Tarombo kami, Opu Nida dan Opu Dongan itu memiliki satu keturunan yang dinamakan Raja Patudolok. Raja Patudolok memiliki 3 orang anak, yaitu Paragam, Opu Ginagan, dan Panosor. Kemudian Opu Ginagan memiliki 2 orang anak yang bernama, anak pertama Datu Horbo, anak kedua Partembak. Partembak memiliki 4 orang anak. Anak pertama Opu Nagur, anak kedua Datu Mira, anak ketiga Opu Ransang Bosi, anak keempat Barumbung. Opu Nagur mempunyai 4 orang anak, yaitu anak siakangannya Pangisang, anak kedua Patuguruk, anak ketiga Partulan, dan anak keempat Batu Huta. Anak Patiguruk ada 4. Yang pertama siakangannya Patuhasak, yang kedua Opu Haliang, yang ketiga Opu Liat, dan siapudannya atau yang keempat Pangihuri. Opu Haliang punya 1 anak yang namanya Opu Hutol, sedangkan Opu Hutol mempunyai 1 anak yang namanya Si Haliang. Si Haliang punya 2 orang anak, siap tangannya Opu Almen dan siap pudannya Susuharon. Opung Susuharon memiliki 3 orang anak, siap tangannya adalah Opu Saluhut, nomor 2 Opu Oslan, nomor 3 Opu Panayungan. Opu Saluhut punya 3 orang anak. Anak siap tangannya adalah Opu Wandi, anak keduanya Opu Judika, anak ketiganya adalah Si Sabang. Nah, dari 3 orang opung ini, Opung Syapudan itu tidak punya keturunan, sehingga keturunan berlanjut hanya dari 2 keturunan, yaitu Opu Wandi dan Opu Judika. Sedangkan dari Opu Wandi itu punya 4 orang anak. Anak pertama yaitu Opu Kristian, anak kedua itu Ama Erma, anak ketiga adalah Ama Lambok, anak keempat adalah Jonter. Karena sampai sekarang Bapak Uda ini belum juga punya keturunan. Kemudian dari Opung Kristian memiliki 4 orang anak. Yang pertama yaitu Ama Kristian, yaitu aku sendiri. Yang kedua Tinodohku masih lajang, namanya Hermanto. Yang ketiga Ibotokku, nama Marhamulian Tumarga Angkat. Yang keempat siap pudan kami yang bernama Jepri. Dan aku sendiri Ama Kristian memiliki 3 orang anak, ya. Jadi jelas keturunan dari si Raja Batak sampai ke Simangunsong, dari Simangunsong sampai ke diriku itu jelas tarombonya, jelas silsilahnya, sehingga aku bisa berani mengatakan aku adalah orang Batak. Demikian juga laikku sendiri, laik kandung tadi, yaitu marga Angkat. Pernah aku tanya kepada laik itu, laik Angkat itu Batak atau tidak? Lalu si laik ini berkata Angkat itu Batak, laik. Nah,
Karena angkat itu adalah anaknya dari Raja Naibaho. Ya, kita tahu Raja Naibaho itu adalah orang Batak, keturunan dari, kalau tidak salah, si Raja Oloan ya. Nah, itu kalau tidak salah ya, koreksi aku kalau salah. Jadi jelas kawan-kawan, orang-orang yang tidak mengakui bahwa dirinya adalah orang Batak, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal silsilahnya, orang-orang yang tidak tahu siapa leluhurnya, ya, sehingga mereka mencari jati diri dengan metode-metode yang mereka yakini bisa memuaskan hati mereka. Tapi apapun ceritanya kawan-kawan, bagaimanapun kita tetap menghargai pendapat mereka. Kita tidak usah memaksa mereka supaya mereka mengaku diri mereka Batak seperti klaim mereka, sehingga mereka selalu ribut di media sosial. Ya, aku sendiri pribadi tidak pernah memaksa mereka mengaku sebagai orang Batak. Kalau mereka bilang mereka Batak, ya oke, silahkan. Kalau mereka bilang mereka bukan orang Batak, silahkan. Tidak ada kerugian bagiku sebagai orang Toba. Kalaupun hanya satu-satunya Toba, ya hanya satu-satunya Toba yang mengaku Batak, kurasa tidak ada kerugian. Hanya saja mereka yang tidak mengaku Batak, mereka yang rugi. Kenapa? Karena pada saatnya nanti mereka pasti bertemu dengan para leluhur kita ini, bertemu dengan nenek moyang kita, Oputta Sijolo-jolo tubuh di alam yang kemudian setelah kehidupan kita di dunia ini. Jadi kawan-kawan, semoga saja tidak ada lagi perdebatan tentang aku bukan Batak atau aku Batak, tidak lagi perdebatan mengenai suku Batak. Semoga semuanya bisa bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan-kawan, dan salam sadar.